Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 5 mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai strategi terhadap penanganan banjir di Sukabumi melalui penerapan konsep Integrated Water Res- Resource Management. Research Management. Sebelum itu, pertama-tama kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maulina Salimah Musfida Yazim dengan NIM 225111034. Gunakan saya Abian Briana Halim dengan NIM 225111193. Kenalkan, nama saya Sukma Tegara Dining Tias dengan NIM 215111046. Yang pertama, yang pertama-tama di sini kami membahas yang pertama apa faktor penyebab banjir di Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian apa solusinya dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk mengatasi banjir. Kemudian bagaimana contoh penerapan solusinya terhadap konsep IWRR-nya. Yang pertama, kami akan membahas tentang faktor penyebab banjir di Sukabumi, Jawa Barat. Nah, banjir yang sering melanda kota Sukabumi disebabkan oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan, antara lain hujan lebat yang melebihi kapasitas daya tampung tanah dan drainasenya, kemudian infrastruktur drainase yang tidak memadai, serta pertumbuhan pembangunan yang mengurangi ruang terbuka hijau. Nah, saluran drainase yang tersumbat sampah dan material lainnya ini menghambat aliran air. Sementara pembangunan yang tidak memperhatikan daya serap tanah memperburuk kondisi ini. Selain itu, kerusakan lingkungan akibat deforestasi dan konversi lahan juga mengurangi kapasitas resapan air, semakin memburuk potensi banjirnya. Kemudian, pemeliharaan saluran drainase yang kurang optimal menambah beban pada sistem drainase yang sudah terbebani oleh volume air hujan yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan infrastruktur drainase dan pengolahan lingkungan yang lebih baik untuk mengatasi masalah banjir di Sukabumi. Kemudian, kami akan membahas mengenai solusi untuk mengatasi banjir yang akan dijelaskan oleh Kak Sukma Tegar Adiningtyas. Di sini ada solusi untuk mengatasi banjir. Dari permasalahan tersebut tuh ada beberapa solusi dari solusi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang bisa kita lakukan sebagai berikut. Yang pertamanya ada solusi jangka pendek, itu ada pemasangan sistem drainase sementara menjadi salah satu solusi efektif untuk mengatasi masalah banjir di daerah-daerah yang sering tergenang air akibat hujan deras. Salah satu metode yang umum digunakan adalah pompa air portable yang dapat dipasang di titik-titik rawan banjir. Pompa air ini bekerja untuk mengalirkan air dari area genangan ke saluran yang lebih besar atau langsung ke sungai terdekat, sehingga dapat mengurangi waktu genangan dan mempercepat proses pengeringan. Sistem ini dapat dipasang sementara pada saat musim hujan atau ketika curah hujan diperkirakan sangat tinggi sehingga resiko banjir dapat diminimalisir. Kemudian ada yang dua ini adalah berikut tuh adalah beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi banjir jangka menengah. Yang pertama ada pembangunan sistem drainase terintegrasi. Itu adalah merancang dan membangun sistem drainase yang lebih terintegrasi termasuk saluran hujan, saluran pembuangan limbah, dan sistem resapan air. Sistem drainase ini harus dirancang untuk menampung aliran air dengan lebih efektif dan mengurangi beban pada saluran utama dan infrastruktur yang menghadapi perubahan iklim. Jadi mendesain ulang desain drainase untuk memperhitungkan perubahan iklim seperti curah hujan yang lebih tinggi dan pola hujan yang lebih ekstrim.
Ini termasuk peningkatan kapasitas drainase untuk menangani curah hujan ekstrim yang semakin sering terjadi. Yang kedua ada restorasi dan pengelolaan ekosistem air. Restorasi lahan basah, sungai, atau daerah resapan air lainnya yang dapat meningkatkan kapasitas alam untuk mengelola air hujan secara alami. Pengelolaan ekosistem ini termasuk pembersihan dan pengembalian sungai serta danau ke kondisi yang lebih alami. Lanjut ke poin nomor 3 itu ada penerapan konsep Integrated Water Resource Management atau disingkat IWRM atau dalam bahasa Indonesia itu pengelolaan sumber daya air padu. Setelah menentukan beberapa solusi yang dapat dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan penerapan konsep IWRM atau pengelolaan sumber daya air terpadu sebagai berikut. Untuk poin A, itu ada penerapan terhadap solusi jangka pendek. Dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi sistem penampung air hujan. Penerapan teknologi ini berguna untuk mengelola air hujan melalui sistem penampungan sementara, misalnya kolam retensi atau resapan. Dapat membantu mengurangi volume air yang mengalir ke saluran drainase utama untuk mencegah terjadinya banjir sementara. Lanjut di poin B itu ada penerapan terhadap solusi jangka menengah. Perlu dilakukan desain infrastruktur drainase sebagai berikut. Yang pertama itu ada saluran drainase yang berkelanjutan. Merancang sistem drainase yang tidak hanya mengalirkan air, tetapi juga mempertimbangkan penyerapan air ke dalam tanah. Menggunakan pendekatan Sustainable Drainage System seperti saluran vegatif atau permukaan permabel yang memungkinkan air hujan terserap kembali ke dalam tanah. Yang kedua itu ada sistem pengelolaan banjir terpadu. Menggabungkan perencanaan saluran drainase dengan pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti bendungan, tanggul, dan kolam penampungan air yang terintegrasi dengan ekosistem alami. Lanjut ke poin yang C, penerapan terhadap solusi jangka panjang. Penerapan terhadap solusi jangka panjang ini dapat dilakukan pembangunan infrastruktur drainase terintegrasi sebagai berikut. Yang pertama itu ada sistem drainase berkelanjutan. Membangun infrastruktur drainase yang lebih besar dan berkelanjutan, termasuk sistem pengelolaan air hujan yang dirancang untuk menangani volume air yang lebih besar dengan mempertimbangkan potensi perubahan iklim. Yang kedua, ada infrastruktur hijau. Mengintegrasikan elemen infrastruktur hijau dalam pengelolaan drainase seperti taman kota dengan saluran resapan atau pemanfaatan atap hijau untuk menyerap air hujan, mengurangi aliran permukaan dan mengurangi beban pada sistem drainase konvensional. Kemudian dari solusi dan penerapan yang sudah kita bahas tadi, kita mendapat kesimpulan bahwa banjir di Sukabumi disebabkan oleh faktor-faktor seperti curah hujan yang tinggi, buruknya sistem drainase, pembangunan yang mengurangi daya serap tanah, dan kerusakan ekosistem. Nah, drainase yang tidak memadai, saluran tersumbat sampah, dan pengurangan ruang terbuka hijau memperburuk potensi banjir. Solusi jangka pendeknya seperti pemasangan sistem drainase sementara dapat mengurangi dampak banjir, sementara solusi jangka menengah dan jangka panjangnya melibatkan perbaikan infrastruktur drainase, restorasi ekosistem, dan desain infrastruktur yang ramah lingkungan serta tahan terhadap perubahan iklim. Kemudian saran yang akan kami paparkan yaitu pertama, untuk mengurangi risiko dan dampak banjir di Sukabumi, disarankan untuk segera memperbaiki infrastruktur drainasenya, baik sementara maupun permanen, serta memasang sistem drainase darurat seperti pompa air pada musim hujan, pembangunan drainase yang terintegrasi dan ramah lingkungan seperti sumur resapan dan saluran berbasis ekosistem. Juga perlu dilakukan untuk mengatasinya. Kemudian selain itu, desain drainase harus mempertimbangkan
perubahan iklim yang mengintegrasi infrastruktur hijau seperti taman kota dan atap hijau. Penerapan IWRM yang melibatkan masyarakat setempat akan meningkatkan pengelolaan sumber daya air secara efisien. Kemudian sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.